Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait posting ke buku besar ya. Jurnal penutup ini kita akan posting ke buku besar. Jadi sebelum kita buat neraca saldo setelah penutupan, kita akan posting dulu nih jurnal penutup ini ke buku besar. Nah, cuman sebelum kita posting, saya mau info dulu ini saya ada sedikit kesalahan. Ini untuk menutup akun priv ini harusnya bukan ikhtisar laba rugi pada priv ya, tapi modal pada prive ya. Salah saya. Ini kita ganti aja jadi modal ya. Oke, nah sekarang kita akan posting ke buku besar nih. Jurnal penutup ini kita cek di sheet buku besar. Oke, ini ada sheet buku besar, ada kas, ada dan lain sebagainya. Cuman sepertinya ini saya belum posting ayat jurnal penyesuaian. Makanya di sini nggak ada nih kan. Jadi sebelum kita posting ke buku besar, kita posting dulu ayat jurnal penyesuaian. Karena pokoknya intinya setiap kita membuat jurnal kita harus posting ke buku besar supaya saldo akhirnya itu update gitu. Oke, kita ke ayat jurnal penyesuaian dulu. Kita akan posting ayat jurnal penyesuaian ke buku besar ya. Beban sewa gimana? Tanggal 31 gimana dia? Beban sewa 5 12 kita cari 150.000 debet ya. Kita cari dulu buku besar beban sewa. Nah ini nih berarti 150 tadi ya. Kita copy aja di sini. Oh, bisa langsung copy ya. 150, kemudian di sini tanggal 31. Ini keterangannya penyesuaian. Penyesuaian. Contoh AJP. Ini sumbernya dari AJP halaman 1 misalkan gitu. Nah, untuk terkait keterangan ini dulu makan saya belajarnya itu keterangan ini namanya penyesuaian ya. Dulu itu tahun 2016 ke bawah. Nah, ternyata kemarin di tempat kerja saya ada anak PKL nih. Dia jadi selain PKL di kantor saya, bukan di kantor saya maksudnya, saya mah karyawan di tempat yang saya kerja. PKL itu dia selain PKL dia juga menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian saya cek penasaran nih, kan pasti ada yang berubah-berubah lah gitu. Ada aja gitu ya masa apa, kan kita beda masa ya. Jadi saya cek nih ada yang berubah nggak. Ternyata pas saya cek ketika posting dari jurnal penyesuaian, baik itu dari jurnal penyesuaian, baik itu dari jurnal penutup, itu keterangannya dia di sini hanya posting aja, posting begitu, posting. Nah ini saya karena kalau dulu saya di sini seingat saya keterangannya penyesuaian gitu. Kalau penyesuaian, kalau penutup di sini tulis penutupan gitu. Ternyata dia keterangannya posting aja gitu. Nah, nanti gimana ini mungkin teman-teman tahu gitu yang benar itu posting atau apa gitu. Cuman di sini saya mau tulisnya penyesuaian aja deh. Penyesuaian. Nanti koreksi ya jika ada mungkin bisa penyesuaian bener, posting juga bener, saya juga nggak tahu, cuman saya tulisnya penyesuaian dulu aja deh. Oke, sudah. Kemudian kita ke jurnal penyesuaian lagi. Sewa dibayar di muka, di kredit 150 ya. Sewa dibayar di muka. Kita akan posting sewa dibayar di muka, kredit 150. Nih, sewa dibayar di muka.
Di sini tanggal 31, penyesuaian AJP AJP 01 misalkan, AJP jurnal penyesuaian halaman 1 gitu kan. Biasanya kalau kita di buku nih, ini kan karena kita di Excel aja, cuman kalau di buku biasanya kan ada halaman-halamannya tuh, dari halaman 1 nanti pindah buku lagi halaman 2 gitu. Nah ini AJP 01, artinya ayat jurnal penyesuaian halaman 1. Kalau halamannya ada 2, 3, tulis berarti di sini 2, 3 gitu. Contoh misalkan di halaman 3 adanya, berarti tulis di halaman 3, 03 gitu. Cuman ini kita ilustrasinya 01 aja, karena kita nggak banyak kok jurnal penyesuaiannya. Tadi di kredit ya 150. Nah ini debit ketemu debit tambah debit dikurang kredit. Nah jadi saldonya sekarang 300 ya. Oke, kita ke jurnal penyesuaian lagi. Beban perlengkapan 50. Beban perlengkapan di debit 50. Beban perlengkapan. Biar cepet gini aja lah. Atau enggak perlengkapan. Mana nih? Perlengkapan salon. Mana? Beban perlengkapan nggak ada. Oh bukan gimana ya tulisannya? Kok nggak ada sih beban perlengkapan? Beban sewa. Oh pantas sih, salah ini. Harusnya tulisannya beban ini pelengkap, pantesan nggak muncul. Perlengkapan. Beban perlengkapan di debit 50 ya tadi ya. 31 penyesuaian AJP halaman 01 di debit 50. Saldonya juga jadi debit 50 gitu. Kemudian perlengkapan salonnya di kredit 50. Perlengkapan salon apakah ada? Nah ada nih, di kredit 50 tanggal 31 penyesuaian penyesuaian AJP 01 50 ya tadi. Debit ditambah debit dikurang kredit. Nah saldonya tinggal 40. Jadi kalau saldonya di debit, kalau saldo akhirnya di debit kemudian ketemu mutasi kredit, maka jadi berkurang debit dikurang kredit. Kalau saldo akhirnya debit ketemu di sini mutasi debit, berarti menambah gitu. Jadi sesama debit bertambah, kalau selain maka akan berkurang. Kemudian beban penyusutan 60 di debit 60 beban penyusutan. Beban penyusutan itu aja. Salah. Beban penyusutan ada nih. Tanggal 31 penyesuaian AJP 01 60 pindahkan ke saldo debit 60 juga. Kemudian akumulasi penyusutan dia pasti lawannya. Di kredit 60 akumulasi akumulasi tanggal 31 penyesuaian
AJP halaman 01 60 di kredit. Oh, 60. Nah, jurnal penyesuaian sudah diposting, maka sekarang kita akan posting jurnal penutup ke buku besar. Berarti contoh pendapatan salon. Pendapatan salon ya, pendapatan salon kita posting nih ke buku besar. Pendapatan salon di debit 1.100. Pendapatan salon, pendapatan aja kali, pendapatan pendapatan jasa salon tanggal 31. Nah, di sini penutupan. Kalau anak PKL yang di saya ini posting keterangannya, posting ya, mungkin bener juga dia, mungkin bener dia, cuman saya penutupan aja deh, penutupan. Nah, ini bukan AJP namanya, apa singkatannya ya, ayat jurnal penutupan apa, jurnal JPT ya, JPT jurnal penutupan halaman 01 1100 kan tadi di debat ya, debat 0. Jadi saldonya di kredit 1100 karena ketemu debat, ketemu mutasi debat, maka akan berkurang. Berarti 1100 dikurang 1100 hasilnya adalah 0. Nah, bener nggak kira-kira jurnal penutupan itu kan untuk menutup akun-akun pendapatan biaya. Nah, bener nggak praktiknya? Ternyata bener ya, ternyata bener, ini untuk menutup. Jadi artinya pendapatan ini saldonya jadi 0 gitu. Contoh satu lagi, pendapatan lain-lain, ini juga sama, untuk menutup akun pendapatan supaya saldonya menjadi 0, sehingga di periode yang akan datang tidak muncul angka pendapatan lagi gitu. Udah cuman akun harta utang modal doang adanya. JPT 01 di debit ya 100. Coba cek aja kalau nggak percaya. Pendapatan lain di debit 100. Nah, ini jadi saldonya 0. Di debit 100. Nah, ini kita tarik rumus. Enggak, ini nggak ngerumus ya. Kredit ditambah kredit dikurang sorry. Kredit ditambah kredit dikurang debit. Nah, hasilnya 0 kan? 0. Jadi memang benar teori jurnal penutup itu, teorinya untuk menutup akun-akun pendapatan dan biaya. Ternyata praktiknya benar, 0, menutup. Saldonya mau kita 0 kan. Kemudian apalagi biaya ini sebenarnya saya hafal sih, tinggal ditutup-tutup doang. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja supaya teman-teman juga yang mungkin baru belajar, yang baru masuk jurusan akuntansi, ya jadi ada gambaran lah gitu. Jurnal penutup. Nah, sorry, akun istilah laba ruginya kita belum buat kayaknya. 1200 kita akan buat akun baru, ikhtisar laba rugi 516. Nah, ini kan nggak ada ya akun ikhtisar laba rugi ini, kita belum buat, kita buat baru aja. Ikhtisar laba rugi. Aduh, 516 ya udahlah, hapus aja nih. 516. Berarti di sini
tanggal 31. Di sini menutup akun pendapatan, keterangannya menutup akun pendapatan CPT. Jurnal penutup halaman 01 1200 di kredit ya, 1200 tadi saya udah tahu sih, di kredit 1200. Oke, kita lanjut. Jurnal ke ikhtisar laba rugi lagi 460 di debat, menutup akun biaya. $460 tadi ya, 31 menutup akun biaya. $460 ya. Kredit ditambah kredit dikurang debat 740. Jadi saldonya di kredit 1200 dikurang dengan mutasi debat karena kredit ketemu debat jadi mengurang. Oke, jurnal penutup lagi. Beban gaji di kredit 150. Beban gaji ke atas ya. Beban gaji di beban gaji tanggal 31 penutupan JPT 0 halaman 1 di kredit 150. Debet ditambah debet dikurang kredit 0. Beban gaji saldonya 0, ditutup akunnya, dinolkan 150. Terus kemudian beban sewa, nah di kredit 150 juga. Oke, ini kita copy aja, ini harusnya sama sih, di kredit 150 juga, tinggal copy doang. Beban sewa debet ditambah debet debet ditambah debet dikurang kredit 150. Nah, inilah yang dinamakan dengan posting. Ada posting penyesuaian, ada posting ke buku besar, ada posting dari penyesuaian, ada posting dari penutupan. Nah, beginilah. Ini karena saya udah hafal ya, jadinya karena teman-teman juga udah tahu alurnya bagaimana. Ini kita cepat aja, gerak cepat. Ini tinggal copy aja ke bawah, penutupan, kemudian di kredit karena saldonya di debit ya, berarti kita biar 0 kita taruh di kredit. Nah, debit ditambah debit dikurang kredit 0 hasilnya. Kemudian beban penyusutan, karena ini langsung aja kita udah tahu ini sih. Saldonya di debit 60, berarti supaya 0 kita kredit, taruh di kredit 60. Debit ditambah debit dikurang kredit. Kemudian biaya keamanan nih, copy aja udah. Debit 50 biar 0 berarti kredit 50. Debit ditambah debit dikurang kredit. Ini laba rugi udah ya. Ini udah sih, udah tinggal. Oh iya, akun priv belum, menutup akun priv. Jangan dah, nanti takutnya
bingung lagi teman-teman ya. Jurnal penutup ini sudah kita tutup, sudah kita posting. Ini juga udah kita posting. Sekarang kita akan posting ke, nah ini posting akun Ikhtisar Laba Rugi ya. Menutup akun Ikhtisar Laba Rugi 740. Tadi udah belum ya? Belum. Menutup akun Ikhtisar Laba Rugi di debit 740. Ini copy. Ikhtisar Laba Rugi. Nah, ini tinggal copy aja ke sini, tanggal 31 JPT halaman 1. Tadi di debit atau di kredit? Aduh, lupa lagi. Ikhtisar Laba Rugi debit 740. Di debit 740 ya. Nah, 0 ya hasilnya. Kredit ditambah kredit dikurang debit 0 hasilnya. Jadi pada 0 nih. Kemudian modal 740. Modal di kredit 740. Modal ya di kredit ya. Menutup akun Ikhtisar Laba Rugi tanggal 31 JPT halaman 01. Di kredit 740 ya. 740 di kredit. Kredit ditambah kredit dikurang debit 740 ya. Jurnal penutup 740. Nah sekarang kita akan menutup akun prive ya. Nah modalnya 110 di kredit di debit. Tinggal copy aja dari sini. Di kredit 110 ya. Debit ditambah debit dikurang kredit 0. Jadi pada 0 nih. Cuman akun modal doang yang enggak 0. Oke, ini kita ngikutin aja. Nah, begini. Kemudian di debit ya modal, kalau kurang yakin balik lagi di debit 110. Di debit 110. Kredit ditambah kredit dikurang debit. Nah jadi cuman modal doang. Jadi menutup akun laba rugi, pendapatan, biaya, hanya akun modal aja yang tidak menjadi 0 ya. Ini modalnya sekarang 1.630. Kira-kira sama tidak dengan laporan perubahan modal di laporan keuangan 1.630 nih, sama ya hasilnya tuh 1.630. 1.630. Nah inilah yang dinamakan dengan posting. Ada posting dari jurnal penyesuaian, ada posting dari jurnal penutup. Nah setelah kita posting, baru kita bisa buat neraca saldo setelah penutupan. Angka-angkanya dapat dari mana? Dapat dari sini nih, diambil saldo akhirnya. Kita ambil-ambilin saldo akhirnya nih, saldo akhirnya kita ambilin gitu. Oke, mungkin ya sekian video dari saya. Nanti akan kita lanjut neraca saldo setelah penutupan ya.
Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.